Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini Bapak Ibu dan saya punya satu kesempatan sekali lagi untuk bersekutu dan kemudian belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan membahas satu tema yang khusus terkait dengan sebuah slogan yang seringkali muncul di dalam gereja, secara khusus gereja-gereja yang ada di dalam konteks atau di dalam tradisi reformasi, yaitu istilah Coram Deo yang biasa diterjemahkan sebagai di hadapan Allah. Entah itu berarti berdiri di hadapan Allah, berarti berada di hadapan Allah, atau hidup di hadapan Allah. Ini yang akan kemudian kita bicarakan bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum Bapak Ibu dan saya membahas tema yang pada malam hari ini akan kita bahas bersama-sama, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami menaikkan syukur kami oleh karena pada malam hari ini kami punya satu kesempatan sekali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami menikmati hidup secara lahiriah semata-mata oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup sampai dengan saat ini. Namun kami juga percaya bahwa kami memiliki kehidupan secara spiritual oleh karena Engkau telah menganugerahkan Kristus bagi kami, menebus kami sehingga kami memperoleh hidup secara spiritual di dalam Dia. Dan kami juga bersyukur karena Allah ini tidak hanya memberi hidup secara lahiriah maupun secara spiritual, tetapi Allah ini adalah Allah yang memelihara kehidupan yang telah Ia anugerahkan kepada kami, secara khusus melalui kebenaran firman Allah yang terus-menerus diberikan kepada kami dengan berlimpahnya. Kami bersyukur untuk firman Allah yang telah dianugerahkan kepada kami, melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang menginspirasikan firman kepada para rasul dan para nabi, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah melaluinya. Dan kami berdoa pada malam hari ini, kiranya Allah yang memberikan firman ini menjadi Allah yang bekerja melalui Allah Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran, supaya kami mengerti kebenaran Tuhan, supaya kami mengerti bagaimana seharusnya kami hidup di hadapannya dan mempermuliakan Dia. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta anugerah Tuhan di dalam waktu di mana kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi pada malam hari ini Bapak Ibu dan saya akan membahas satu slogan atau satu istilah yang cukup akrab bagi mereka yang ada di dalam konteks gereja-gereja reformasi, yaitu Coram Deo. Kata ini atau frasa ini biasa diterjemahkan sebagai di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, hidup di hadapan Allah, atau berada di hadapan Allah. Orang mencoba memberikan berbagai macam interpretasi, tetapi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memahami istilah ini, berada di hadapan Allah atau di hadapan Allah, melalui konteks Yosua pasal yang ke-24. Sekali lagi, melalui konteks Yosua pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan.
Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepada kamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama, Yosua berkata bahwa dia bersama-sama dengan Israel yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin Israel atau tua-tua suku-suku yang ada di Israel, berdiri di hadapan Allah di Sikem. Tadi saya bilang istilah koram deo berarti di hadapan Allah, dan ada begitu banyak interpretasi yang coba diberikan untuk memaknai apa artinya orang berdiri di hadapan Allah atau manusia berada di hadapan Allah. Tetapi saya kira salah satu cara untuk Bapak, Ibu, dan saya memahami apa itu berada di hadapan Allah adalah dengan melihat kepada konteks yang tertulis di dalam Yosua pasal 1 ketika dia berkata, kami berdiri di hadapan Allah, kami berada di hadapan Allah. Saya kira definisi yang paling tepat, makna yang paling tepat yang terkait dengan istilah koram deo atau istilah di hadapan Allah adalah memahaminya melalui tulisan Yosua. Yosua betul adalah seorang manusia, tetapi dia adalah seorang manusia yang telah dipilih oleh Allah. Dan setelah dia dipilih oleh Allah, Allah menginspirasi dia. Allah menggerakkan dia untuk menuliskan apa yang Allah ingin untuk dia tuliskan. Dan oleh karena Yosua adalah manusia yang diinspirasi oleh Allah, maka ketika dia menulis dan mengatakan kami berdiri di hadapan Allah, saya yakin karena ini diinspirasi oleh Allah, maka ini tidak salah. Dan karena ini diinspirasikan oleh Allah, maka setelah Yosua menulis, ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bisa dikatakan setelah Yosua selesai menulis kitab Yosua dan kemudian menuliskan kata kami berdiri di hadapan Allah, Allah melihat hasil tulisan itu dan kemudian berkata, memang inilah yang saya ingin dituliskan. Inilah yang saya ingin supaya umatku membacanya dan umatku memahaminya. Sehingga menurut saya untuk memahami apa yang disebut sebagai berada di hadapan Allah, hidup di hadapan Allah, atau hari ini berdiri di hadapan Allah, Bapak, Ibu, dan saya perlu melihat kepada penegasan Yosua mengenai mereka yang sementara berdiri di hadapan Allah. Bapak, Ibu, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan yang lebih jauh, jika Bapak, Ibu, dan saya kemudian membaca di dalam teks yang tadi kita baca, istilah berdiri di hadapan Allah bukan mengacu kepada tindakan umat Allah untuk datang dan mencari Allah, masuk ke hadirat Allah, kemudian berdiri di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, Yosua menitik beratkan kepada kehadiran di hadapan Allah oleh karena Allah yang transenden itu, Allah yang mulia itu, Allah yang suci itu, sekarang masuk ke dalam konteks hidup manusia yang berdosa dan berelasi dengan mereka. Sekali lagi, ini berbicara bukan mengenai tindakan manusia untuk mendatangi hadirat Allah, berdiri di hadapan Allah, bukan itu. Yosua menitik beratkan kepada tindakan Allah untuk hadir di dalam berbagai konteks hidup umatnya. Pertanyaannya, kalau begitu apa artinya Allah hadir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Sekali lagi, apa artinya Allah hadir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Seringkali orang mengaitkan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita itu dengan berbagai
fenomena spektakuler seperti mujizat dan tanda-tanda ajaib. Sekali lagi, seringkali orang mengaitkan kehadiran Tuhan dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Seolah-olah kalau Tuhan hadir, maka pasti terjadi apa yang disebut sebagai fenomena yang spektakuler. Kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, maka pasti akan terjadi fenomena-fenomena spektakuler. Bapak Ibu, sampai derajat yang tertentu kita bisa berkata ya untuk hal ini. Sekali lagi, sampai derajat yang tertentu Bapak Ibu dan saya bisa berkata ya. Mengapa? Bapak Ibu dan saya bisa melihat bagaimana Allah berurusan dengan orang Israel. Ketika Allah hadir di Mesir, di dalam konteks kehidupan orang Israel untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir, orang Israel ada di hadapan Allah dan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Maka terjadi begitu banyak tanda ajaib. Bapak Ibu dan saya bisa berbicara mengenai 10 tulah. Bapak Ibu dan saya juga bisa berbicara mengenai laut Teberau yang dibelah oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saya juga bisa berbicara mengenai kilat dan guruh yang terjadi di kaki Gunung Sinai ketika Israel berkemah di sana. Dan kemudian Allah hadir dan kemudian menyatakan firman kepada umat pilihannya. Kita juga bisa berbicara mengenai fenomena-fenomena spektakuler yang terjadi di dalam kitab Wahyu ketika umat Allah berdiri di hadapan tahta Allah. Ketika Allah hadir, ada begitu banyak peristiwa yang bisa disebut sebagai peristiwa spektakuler. Hal-hal yang melampaui akal, hal-hal yang menakjubkan bagi manusia. Tetapi bagi saya, ini hanya berbicara mengenai sebagian kebenaran. Bahkan ini adalah fakta yang paling sedikit dicatat di dalam Alkitab. Kehadiran Allah dikaitkan dengan fenomena-fenomena spektakuler. Paling tidak, saudara dan saya bisa lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Teks yang saudara dan saya baca hari ini. Ketika Israel berdiri di hadapan Allah, sekali lagi, ketika Israel berdiri di hadapan Allah, diwakili oleh Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel. Tidak ada tanda-tanda ajaib sama sekali. Ini menarik. Mengapa menarik? Karena Yosua dan Israel pada masa itu hidup di zaman di mana Allah biasa menampakkan diri secara langsung dan biasa melakukan mujizat-mujizat, melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler. Sekali lagi, Yosua dan Israel hidup di dalam satu zaman di mana Allah biasa menyatakan dirinya secara langsung, Allah juga biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler. Tetapi aneh, ketika Yosua mengklaim, kami sementara berdiri di hadapan Allah di Sikem, ketika dia berkata demikian, pada saat itu tidak ada fenomena spektakuler, atau Tuhan juga bahkan tidak menyatakan diri secara langsung. Sekali lagi, di zaman di mana Allah biasa menyatakan diri secara langsung dan melalui berbagai macam mujizat. Tidak ada fenomena yang menarik. Tidak ada gambaran khusus mengenai kehadiran Allah, seperti tiang awan dan tiang api. Tidak ada catatan mengenai hal ini, sehingga bagi orang-orang yang menekankan bahwa kalau Allah hadir, maka terjadi tanda-tanda yang spektakuler. Kalau baca ayat ini, bahkan Tuhan seolah-olah tidak ada. Maka tadi saya bilang, ada waktu di mana Tuhan hadir dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari catatan Alkitab. Menurut saya, kehadiran Allah paling sering terjadi justru di dalam apa yang saya sebut sebagai kesenyapan. Di dalam situasi yang tenang, di dalam situasi yang diam tanpa ada hiruk pikuk oleh karena fenomena-fenomena spektakuler. Paling sederhana, saudara dan saya bisa berbicara mengenai kehidupan orang yang bernama Abraham. Abraham hidup selama 175 tahun. Dan berapa kali dicatat Allah menyatakan diri secara langsung. Allah kemudian berbicara kepada dia. Dan Allah melakukan fenomena-fenomena spektakuler. Saudara boleh catat dan cari dan catat di dalam Alkitab. Tetapi tidak akan banyak. Bagi satu orang yang hidup selama 175 tahun, peristiwa Allah menyatakan diri secara langsung dan buat mujizat untuk Abraham terlalu sedikit dibandingkan dengan hari-hari hidupnya. Musa, para rasul, orang-orang yang terbiasa hidup di hadapan Allah dan menikmati perbuatan-perbuatan Allah yang besar, saudara tidak bisa mengatakan bahwa tiap hari mereka mengalami semuanya itu. Tetapi apakah saudara dan saya bisa mengatakan bahwa kalau peristiwa-peristiwa spektakuler ini tidak terjadi di dalam kehidupan para rasul, para nabi, lalu Allah tidak hadir bersama-sama dengan mereka? Allah hadir bersama-sama dengan mereka, tetapi Allah hadir di dalam kesenyapan. Seperti ibadah hari ini, seperti PA hari ini,
Saya percaya ketika firman Allah yang sejati diberitakan, itu karena Allah memberi firman dan Allah hadir bersama-sama dengan umatnya. Baik dengan saya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, maupun dengan Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir dan menyaksikan di rumah masing-masing melalui live streaming. Allah hadir, tetapi Allah hadir di dalam kesenyapan. Bahkan di dalam situasi yang tidak biasa. Allah bisa hadir bahkan di dalam ibadah yang bagi sebagian orang terasa seperti flat. Tidak terlalu ramai, biasa saja. Tuhan hadir di sana. Allah bahkan bisa hadir di dalam keseharian Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan di dalam konteks di mana kadang-kadang kita berkata, saya kok tidak merasa apa-apa. Sepertinya Tuhan tidak hadir. Justru Tuhan sering hadir di dalam situasi yang senyap. Dan Alkitab memberi petunjuk. Bahkan dengan umat pilihan Allah. Orang-orang yang punya relasi sangat dekat dengan Allah sekalipun. Ketika mereka hidup sepanjang hidup mereka. Lebih banyak waktu di mana Allah hadir di dalam kesenyapan. Oleh karena itu, maka Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa mengaitkan kehadiran Allah semata-mata dengan fenomena-fenomena yang spektakuler. Maka muncullah kelompok yang kedua yang bertentangan atau seolah-olah berbeda dengan kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama mengatakan kalau Allah hadir pasti ada peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Kelompok yang kedua mengaitkan kehadiran Allah semata-mata dengan apa yang kita sebut sebagai kemahahadiran. Kita selalu ada di hadapan Allah, oleh karena Allah memang maha hadir. Karena Allah maha hadir, maka dimanapun saudara dan saya ada, kita selalu ada di hadapannya Dia, dan kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepadanya. Sekali lagi ini benar juga sih. Benar bahwa Allah itu maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Dimanapun saudara dan saya ada, Dia pasti ada di sana. Dimanapun saudara dan saya berdiri dan saudara dan saya hidup, karena Allah maha hadir, maka Dia pasti hadir di sana. Allah hadir di gereja, Allah hadir di tempat ibadah agama yang lain, Allah bisa hadir di sana. Bahkan ketika saudara berekreasi dan mengunjungi kebun binatang sekalipun, Tuhan pun ada di sana. Bahkan yang paling ekstrim, bahkan saudara dan saya bisa bicara mengenai rumah pelacuran sekalipun, itu tidak bisa menghalangi kehadiran Allah. Allah mesti hadir untuk menopang segala sesuatu. Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya untuk menopang kita supaya kita ada. Allah hadir di dalam tempat-tempat ibadah yang lain untuk menopang eksistensi baik itu tempat ibadah maupun orang-orang yang beribadah di sana. Allah hadir di kebun binatang untuk menopang segala sesuatu yang ada di sana. Allah hadir bahkan di rumah-rumah pelacuran untuk menopang semua yang ada di sana supaya mereka tetap bisa ada. Tetapi kalau berdiri di hadapan Allah, itu semata-mata dikaitkan dengan fakta bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir. Maka pertanyaan selanjutnya yang saudara dan saya perlu pikirkan adalah, lalu apa bedanya saudara dan saya berdiri di hadapan Allah sebagai umat Allah dengan orang-orang yang tidak percaya ada di hadapan Allah yang maha hadir? Bahkan kalau hanya menekankan mengenai kemahahadiran Allah semata-mata, kehadiran kita di hadapan Allah tidak beda dengan iblis. Iblis mau bersembunyi dimanapun, Allah hadir di sana karena Allah itu adalah maha hadir. Maka kita tidak bisa bilang bahwa kita ada di hadapan Allah semata-mata karena Allah itu maha hadir. Tidak. Ketika Yosua berbicara mengenai Allah yang di hadapannya mereka berdiri, dia berbicara mengenai kehadiran Allah yang khusus. Sekali lagi, kehadiran Allah yang khusus. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam relasi dengan umatnya dan mengarahkan mereka kepada tujuan-tujuan mulianya. Jadi apa artinya Yosua dan umat Allah hari itu berdiri di hadapan Allah? Mereka berdiri di hadapan Allah berarti Allah sekarang Allah yang transenden. Allah yang suci itu masuk ke dalam relasi dengan umat Allah yang terbatas. Umat Allah yang berdosa. Untuk mengubahkan kehidupan mereka dan mengarahkan mereka kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak peduli apakah ada mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ataukah di dalam kondisi yang senyap seperti yang hari ini saudara dan saya hadapi. Tidak peduli saudara dan saya sementara menikmati sukacita atau tidak. Ataukah saudara dan saya sementara berduka cita dan bergumul oleh karena pergumulan-pergumulan hari ini. Seperti pandemi yang engkau dan saya alami hari ini. Jika Allah mau, maka Dia dapat hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kalau Dia
hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, maka dia akan masuk ke dalam satu relasi yang khusus dengan engkau dan saya, untuk mengarahkan engkau dan saya, membentuk engkau dan saya, untuk mencapai tujuan-tujuan mulia di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kalau saudara dan saya tidak mempertanggungjawabkan hidup kita dengan benar, kita seharusnya berhenti untuk mengeluarkan kata-kata klise bahwa engkau dan saya ada di hadapan Allah, coram Deo. Karena ini bukan hanya urusan kemahahadiran Allah. Ini urusan Allah hadir untuk menyelamatkan, berelasi dengan saudara dan saya, dan membentuk kita di dalam segala konteks hidup untuk mempermuliakan Dia. Inilah yang diangkat oleh Yosua. Sekali lagi, inilah yang mau diangkat oleh Yosua. Yosua tidak mengaitkan kehadiran Tuhan di dalam konteks mereka dengan apa yang saya sebut sebagai mujizat. Yosua tidak mengaitkan semata-mata dengan apa yang disebut sebagai kemahahadiran Allah. Tetapi Yosua mengaitkan kehadiran Allah itu dengan relasi dengan Allah untuk membentuk hidup umat Allah dan mengarahkan mereka kepada apa yang saya sebut sebagai tujuan-tujuan mulia Allah di dalam kehidupan umatnya. Mari kita akan lihat beberapa poin terkait dengan hal ini, dan saya akan mulai dengan yang pertama. Yosua mengaitkan apa yang disebut sebagai kehadiran Allah. Allah hadir di dalam hidup saudara dan saya. Yosua mengaitkannya dengan apa yang saudara dan saya sebut sebagai anugerah Allah. Allah hadir di dalam umatnya, seolah-olah dia membungkuk dan masuk ke dalam relasi dengan umatnya. Untuk apa? Untuk menyatakan anugerah bagi umatnya, sehingga umat Allah itu sadar bahwa Allah mengasihi dia. Sadar bahwa Allah mengasihi dia, dan kemudian karena ada kesadaran bahwa Allah mengasihi, maka mereka itu belajar untuk bergantung secara total kepada Allah. Jadi Allah hadir pertama-tama untuk menyatakan anugerahnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan setelah dia menyatakan anugerah itu, dia tidak hanya mengerjakan anugerah itu diam-diam, tetapi kalau dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya, dia akan mengarahkan mata kita untuk bukan hanya melihat kehadirannya, tetapi menikmati anugerahnya. Lalu saudara dan saya belajar untuk bergantung secara total kepada dia. Mari Bapak Ibu dan saya kita lihat beberapa poin yang dikerjakan oleh Yosua atau yang dibicarakan oleh Yosua terkait dengan hal ini. Yang pertama di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Dimulai dengan hal ini. Aku mengambil Abraham, bapamu itu. Sekali lagi, aku mengambil Abraham, bapamu itu. Dari mana? Dari negeri penyembahan berhala. Di dalam tradisi orang Yahudi, ada satu keyakinan bahwa Abraham memang besar dalam keluarga penyembah berhala. Tetapi Abraham adalah orang yang sangat peka atau sangat sadar terhadap dosa. Dan oleh karena dia sadar terhadap dosa, maka dia melawan dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, termasuk dosa penyembahan berhala yang dihidupi oleh ayahnya. Oleh karena Abraham peka terhadap dosa, lalu kemudian dia melawan apa yang disebut sebagai penyembahan berhala di dalam rumah ayahnya, maka Allah hadir dan kemudian Allah mengubah hidupnya. Tetapi hari ini Bapak Ibu dan saya melihat satu keterangan yang berbeda dengan tradisi ini. Aku mengambil Abraham, bapamu itu. I took your father Abraham. Di sini di dalam kalimat ini saudara dan saya menemukan bahwa Yosua memberikan klaim ini. Yang aktif bukan Abraham. Bukan Abraham yang kenal Allah, mencari Allah dan melawan penyembahan berhala. Tetapi Allah yang mengambil Abraham. Allah yang aktif untuk hadir di dalam kehidupan Abraham. Lalu kemudian memberi anugerah dengan menarik atau menyeret dia keluar dari konteks penyembahan berhala di mana dia hidup. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Ada satu istilah yang digunakan di situ. Kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Istilah ditarik di dalam teks aslinya menggunakan kata elko yang harusnya diterjemahkan. Bukan hanya diterjemahkan ditarik tetapi diseret oleh Allah.
Tidak ada yang datang kepadaku kalau Allah tidak menyeret dia untuk datang kepadaku. Di dalam konteks Yakobus dan di dalam konteks lain, kata diseret, Kisah Para Rasul, itu kata diseret itu mengacu kepada orang-orang yang menyeret menyeret Paulus untuk dihakimi atau untuk disiksa oleh mereka, dianiaya oleh mereka. Atau Yakobus menulis kepada jemaat dan mengatakan, bukankah orang-orang kaya inilah yang telah menyeret kamu ke pengadilan? Bicara mengenai daya kekuatan untuk menyeret, kekuatan untuk menarik dengan satu kekuatan yang sangat besar, sehingga orang yang ditarik, diseret itu tidak bisa berbuat apa-apa seolah-olah. Aku telah mengambil bapamu Abraham keluar dari negeri di mana dia menyembah berhala. Ini bisa dibandingkan tadi saya bilang dengan Yohanes 6 ayat 44. Allah yang aktif menarik keluar Abraham secara personal dari tempat di mana dia hidup di dalam penyembahan berhala. Allah yang menyeret dia keluar dari tempat di mana dia bisa menikmati apa yang disebut sebagai kecelakaan oleh karena kehidupan spiritual yang tidak beres. Saudara, catatan ayat yang ketiga bagian pertama ini mau menunjukkan satu hal kepada saudara dan saya. Kehidupan Abraham secara personal, jasmani dan rohani adalah anugerah Allah semata-mata. Orang Israel mengakui bahwa orang yang bernama Abraham ini adalah nenek moyang mereka. Ini adalah titik awal daripada lahirnya atau berdirinya sebuah bangsa yang besar yang disebut sebagai Israel. Tetapi Yosua mengingatkan mereka, coba lihat Abraham yang kamu sebut sebagai sumber dari Israel, asal usul dari Israel, nenek moyang Israel yang disebut umat Allah ini, nenek moyangmu itu, kehidupan dia secara jasmani dan secara rohani, kehidupan dia secara personal itu adalah anugerah Allah semata-mata. Lalu kemudian di dalam ayat masih di dalam ayat yang ketiga, aku membuat banyak keturunannya. Setelah ditarik keluar, kemudian Tuhan bilang, aku membuat banyak keturunannya. Tidak hanya ditarik keluar secara personal untuk diselamatkan, tetapi Allah kemudian membuat keturunan Abraham itu menjadi banyak. Sebenarnya kalau saudara dan saya melihat kepada sejarah, sekali lagi kepada sejarah kehidupan Abraham, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan hal yang menarik terkait dengan klaim Tuhan. Aku membuat banyak keturunannya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Allah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu pada usia 75 tahun. Pada saat Abraham berusia 75 tahun. Tetapi ketika Abraham memiliki Ishak, Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Ada jarak waktu kira-kira 25 tahun. Setelah itu, saudara, Abraham mati. Kalau saudara dan saya perhatikan di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-7, Abraham mati pada usia 175 tahun. Nah, yang saya mengajak saudara lihat adalah Ishak itu menikah dan punya anak. Dia punya 2 anak. Ishak punya anak, Esau dan Yakub, pada usia 60 tahun. Maka pada usia 160 tahun, Abraham baru melihat 3 keturunan. Yang pertama Ishak, yang kedua adalah 2 orang anak kembar yang disebut sebagai Esau dan Yakub. Sampai mati pada usia 175 tahun, Abraham hanya melihat 3 orang yang menjadi penerusnya. Berdasarkan hitung-hitungan Abraham sebagai manusia. Bahkan dengan hitung-hitungan Bapak Ibu dan saya. Pada usia 175 tahun dan melihat hanya 3 keturunan. Bagaimana mungkin bisa memahami aku membuat keturunannya banyak. Saya membayangkan kalau Abraham dijanjikan anak atau keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut pada usia 75 tahun. Lalu pada saat usia 76 tahun sampai dengan 100 itu. Kemudian Sarai itu setiap tahun melahirkan. Sehingga dalam usia 100 tahun ada 25 anak. Atau mungkin Tuhan buat dengan cara yang lain. Setiap kali dia melahirkan anak kembar. Sehingga pada saat Abraham mati, Abraham sudah lihat 30 orang. Baik anak maupun cucu, 50 anak dan cucu. Ada pengharapan kelihatannya. Tetapi saat itu saudara, Abraham mati dan matanya hanya melihat 3 keturunannya. Ishak dan 2 anaknya, Esau dan Yakub. Bukankah ini satu waktu yang sangat kritis, saudara-saudara? Allah memberikan janji pada usia 75 tahun, pada saat mereka sudah sangat tua, dan anak itu diberikan pada saat Sarah sudah mati haid. Bagi orang tua seperti Abraham, dia menanti janji Tuhan, dia menanti penggenapan janji itu di dalam waktu yang sangat-sangat mepet.
Di dalam waktu yang mepet ini, di dalam waktu yang sempit bagi Abraham dan Sarai ini, karena waktu mereka begitu singkat, seharusnya Tuhan kemudian menurut perhitungan mereka atau perhitungan kita, harusnya Tuhan itu kemudian memberikan banyak keturunan kepada Abraham. Tetapi Tuhan tidak bertindak demikian. Waktu yang sempit, waktu yang begitu mepet bagi Abraham dan Sarai, itu bukan waktu yang mepet bagi Tuhan. Tuhan Allah tidak bekerja dengan terburu-buru. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak dikejar-kejar oleh waktu. Mengapa? Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang mengendalikan waktu dan sejarah. Bagi Abraham dan Sarai, sekali lagi, bagi Abraham dan Sarai, waktu ini terlalu sempit. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam waktu yang sangat sempit. Hendaklah Tuhan bekerja dengan segera. Tetapi Tuhan kita, sekali lagi, bukan Tuhan yang bekerja dengan terburu-buru. Karena dia tidak dikejar-kejar oleh waktu. Sebaliknya dia yang pegang kendali atas waktu dan sejarah. Saudara, 25 tahun di dalam masa penantian itu. Itu adalah masa di mana Allah membentuk Abraham. 25 tahun bukan masa di mana Allah memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi 25 tahun adalah masa di mana Allah membentuk Abraham, bapa leluhur Israel, orang tua daripada Ishak. Sehingga setelah dia punya iman yang sejati, di dalam 25 tahun itu, kemudian Allah memberikan kepada dia Ishak. Dia bisa mendidik Ishak dengan baik. Saudara, dari mana saudara dan saya tahu bahwa Abraham mendidik Ishak dengan baik? Ishak tahu apa itu beribadah dan apa yang harus dilakukan di dalam ibadah. Waktu dia pergi bersama dengan ayahnya untuk dipersembahkan di Gunung Moria, dia bilang, "Papa, kita mau pergi beribadah kepada Allah di sana. Sekarang kayu sudah ada, api sudah ada, lalu di mana korbannya?" Dia mengerti bahwa untuk datang beribadah kepada Allah tidak boleh dengan tangan yang hampa di dalam konteks hari itu. Harus ada persembahan yang diberikan kepada Allah. Ishak mengerti apa itu ibadah. Maka dia tanya kepada papanya, ada satu yang kurang, satu yang begitu esensial, yaitu korban kepada Allah. "Papa, di mana korban itu?" Abraham dibentuk selama 25 tahun. Allah mempersiapkan dia untuk menerima anak itu. Kemudian dia mendidik anak itu. Allah kita bukan Allah yang terburu-buru karena dia tidak dikejar oleh waktu. Sebaliknya dia yang pegang kendali atas waktu, termasuk waktu yang sangat sempit dan sejarah hidup kita. Saudara, seringkali ketika saudara dan saya terdesak di dalam kehidupan kita, kemudian kita merasa waktu itu sudah begitu sempit, kita berdoa, kita seolah-olah melihat ke langit dan berteriak, "Tuhan, waktu ini begitu sempit." Kita begitu takut, kita begitu khawatir, oleh karena engkau dan saya tidak sabar dengan waktu yang sempit itu, Tuhan masih belum memberikan pertolongannya. Saudara, hari ini kita bisa belajar satu hal. Tuhan tidak bekerja dengan terburu-buru karena dia mengendalikan waktu dan sejarah. Sehingga setelah genap waktunya, Allah menggenapi janji bahwa dia membuat banyak keturunan bagi Abraham itu melalui proses yang seolah-olah tidak mungkin. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, para penafsir memperkirakan ketika mereka keluar dari Mesir, jumlah mereka paling tidak ada 2 juta sampai 3 juta orang. Ini menjadi sebuah pasukan yang begitu besar, jumlah manusia yang begitu besar pada masa itu, sehingga ketika mereka berjalan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, perjalanan mereka itu membuat orang-orang di sekitar tanah Kanaan itu takut dan gentar. Bukan hanya kepada Allah, tapi mereka sementara berhadapan dengan satu bangsa yang sangat besar. Allah menggenapi janjinya melalui satu proses yang tidak biasa untuk membentuk Abraham, tetapi juga untuk mengajar kepada Israel, termasuk kepada saudara dan saya. Allah membuktikan satu hal. Eksistensi Abraham secara personal, baik itu berkaitan dengan eksistensi dia jasmani maupun rohani, adalah anugerah Allah semata-mata. Yang kedua yang mau ditunjukkan oleh Yosua kepada Israel hari itu, eksistensi Israel secara komunal sebagai satu bangsa tidak bergantung kepada produktivitas daripada orang yang bernama Abraham. Eksistensi mereka sebagai umat Allah juga tidak bergantung kepada spiritualitas Abraham. Eksistensi mereka jasmani dan rohani sebagai satu komunitas, sebagai satu bangsa, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sekali lagi, eksistensi mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa Yosua sementara menunjukkan satu hal. Kalau hari ini engkau ada secara personal, itu karena anugerah Allah. Kalau engkau ada di hadapan Allah juga, ada dalam kehidupan spiritual yang baik, itu karena anugerah Allah. Kalau hari ini saudara dan saya berdiri sebagai gereja Tuhan yang sejati, sebagai satu komunitas,
Sebagai orang-orang yang datang dan menyembah kepada Allah, Yosua mau ingatkan kepada Israel hari itu juga kepada saudara dan saya, itu semata-mata oleh karena anugerah Allah. Maka sekali lagi dia ingatkan saudara di dalam ayat yang ke-14, ketika dia bilang bahwa nenek moyangmu di Mesir itu adalah penyembah berhala. Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa kasih karunia Tuhan terlalu besar bagi Israel. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Tuhan bilang, aku telah mendengar teriakan umatku. Allah menyebut Israel sebagai umatnya, dan Allah memberi perhatian sedemikian rupa kepada teriakan umatnya di mana? Di Mesir. Tetapi Yosua bilang, di Mesir Israel adalah penyembah berhala. Ini berarti Allah telah mengasihi Israel bahkan ketika mereka sementara menyembah berhala. Maka Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka kepada apa yang disebut sebagai ibadah yang sejati. Penyembah-penyembah berhala ini bereksistensi sebagai umat Allah oleh karena Allah mengasihi mereka. Ini bukan karena produktivitas Abraham, bukan karena spiritualitas Abraham, bukan juga produktivitas dan spiritualitas dari orang-orang yang bernama Israel. Allah beranugerah bagi mereka. Tapi Bapak Ibu dan saya bisa belajar satu hal saat ini. Kalau eksistensi umat Allah secara personal dan komunal itu bergantung kepada anugerah Allah. Eksistensi saudara dan saya secara jasmani dan rohani itu bergantung kepada anugerah Allah. Maka saudara dan saya bisa belajar untuk bersandar dan belajar bergantung secara total kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya sementara berhadapan dengan Allah yang mengendalikan sejarah, maka hari ini di dalam segala situasi saudara dan saya alami, entah itu sukacita atau duka cita, entah itu berkat-berkat Tuhan yang sementara saudara nikmati, ataukah pergumulan yang hebat, misalnya oleh karena pandemi hari ini. Saudara boleh berjuang untuk hidup. Saudara boleh bertarung untuk kehidupan Anda. Tetapi Anda tidak boleh khawatir dengan hidup ini. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, kata Petrus. Kenapa? Karena kita sementara menyerahkan beban kita, pergumulan kita kepada Allah yang mengendalikan sejarah. Saudara, saya percaya bahwa Yosua mengarahkan mata umat pilihan Allah hari itu kepada Allah yang hadir dan beranugerah. Karena dia tahu setelah ini perjuangan Israel belum selesai. Mereka sudah ada di tanah Kanaan. Mereka sekarang berdiri di Sikem. Tanah itu sudah menjadi miliknya, sudah menjadi milik Israel. Tetapi perjuangan belum selesai. Masih akan ada peperangan-peperangan selanjutnya. Keturunan-keturunan mereka pun akan menghadapi pertarungan-pertarungan yang sangat sengit. Di dalam kondisi itu, Yosua bilang, di dalam engkau akan berjuang untuk hidupmu di tanah ini. Tetapi lihatlah bahwa eksistensi kamu bukan didapatkan oleh karena perjuanganmu. Tuhan bilang, kamu dapatkan tanah ini bukan karena pedangmu dan bukan karena panahmu, tetapi karena aku yang bertindak. Engkau keluar dari Mesir bukan karena engkau sanggup mengalahkan Mesir, tetapi aku yang bertindak bagimu. Allah yang pegang kendali atas sejarah, pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka di dalam perjuangan yang tersulit sekalipun, mari kita belajar bergantung secara total kepada Allah. Sekali lagi, dalam perjuangan tersulit hari ini, di dalam konteks hidup kita hari ini, mari saudara dan saya belajar bergantung total kepada Allah. Tapi hal yang kedua yang saudara dan saya bisa pelajari melalui poin ini, Allah hadir di dalam hidup saudara dan saya, memberi anugerah sehingga eksistensi kita semata-mata bergantung kepada Dia. Kalau saudara dan saya hari ini berjuang untuk hidup kita memberi perjuangan yang terbaik. Mungkin saja melalui perjuangan itu saudara dan saya mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan. Kalau engkau dan saya berhasil, jangan sombong. Karena kalau saudara dan saya berhasil, itu karena Allah beranugerah bagi engkau dan saya. Sekali lagi, kalau hari ini engkau dan saya berhasil, bahkan di dalam konteks pandemi ini, usaha kita mungkin tidak goncang. Kita tetap stabil, kita punya kehidupan berjalan sebagaimana biasa, bahkan terlihat mulai lebih baik daripada orang lain. Jangan sombong, karena itu anugerah Allah. Raffi Zakaria satu kali dia menulis mengenai Muhammad Ali. Dia bilang bahwa Muhammad Ali itu dia adalah seorang petinju yang hampir tidak terkalahkan, dan kemudian di dalam perjalanan untuk pergi ke satu pertandingan, dia naik pesawat. Di atas pesawat waktu terjadi turbulensi, kemudian pesawat itu goncang, maka diumumkanlah supaya semua orang pakai sabuk pengaman. Setelah itu pramugari mencoba jalan di tengah untuk melihat semua orang, memastikan semua orang pakai sabuk pengaman. Tapi dia berjumpa semua pakai kecuali satu orang yang bernama Muhammad Ali. Maka dia bilang, Tuan, pakai sabuk pengamannya. Muhammad Ali bilang, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Maka
Pramugari itu mengulang sekali lagi, Tuhan pakai sabuk pengamannya, tolong pakai sabuk pengamannya. Muhammad Ali menjawab dengan lebih keras, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Kali yang ketiga pramugari itu bilang, Tuhan saya minta sekali lagi pakai sabuk pengamannya. Muhammad Ali dengan suara yang lebih keras berkata, Superman tidak butuh sabuk pengaman. Akhirnya pramugari itu marah, lalu pramugari itu bilang, tetapi Tuhan, Superman tidak butuh pesawat untuk terbang. Kalau memang kamu itu Superman, ya kamu terbang, gak usah naik pesawat. Hari ini ketika saudara dan saya ada di dalam kondisi yang terbaik, karena Allah memberkati kita dengan kekuatan, kesehatan, kepandaian secara intelektual, sehingga semua baik-baik saja. Jangan pikir itu karena saudara dan saya terlalu kuat. Tetapi lihatlah anugerah Allah yang memberkati engkau dan saya, memberikan kekuatan kepada engkau dan saya, sehingga hari ini engkau bisa ada dan saya bisa ada sebagaimana hari ini. Kalau kondisi spiritual kita terus baik sampai hari ini, sadarlah itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi mungkin di dalam perjuangan terbaik saudara dan saya juga bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai kegagalan demi kegagalan. Ketika saudara dan saya sudah berjuang, memberi yang terbaik dan berhadapan dengan kegagalan. Alkitab mengajar satu hal, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jangan putus asa, sandar sama Tuhan, bangkit dan berjuang sekali lagi. Sekali lagi, kalau engkau dan saya berjuang di dalam Tuhan hari ini, bergantung kepada Tuhan, melakukan yang terbaik dan masih mendapatkan kegagalan. Bahkan mungkin engkau dan saya melihat begitu banyak hal yang membuat saudara dan saya bisa putus asa. Firman Tuhan ini mengatakan Allah kita adalah Allah yang pegang sejarah. Dia kendalikan sejarah, dia tidak bekerja dengan terburu-buru. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menyatakan kemurahannya bagi engkau dan saya. Jangan putus asa, bangkit dan berjuanglah sekali lagi. Ini hal yang pertama. Jika Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, dia akan menyatakan dirinya, menyatakan anugerahnya, sehingga kita sadar dia ada, kita sadar bahwa dia berbelas kasihan kepada engkau dan saya belajar bergantung kepada dia. Tapi yang kedua, Yosua bilang kepada saudara dan saya, kalau Allah hadir di dalam kehidupan kita, maka dia akan memimpin kita kepada ibadah yang sejati. Tidak peduli ada mujizat atau tidak. Tidak peduli saudara dan saya ada di dalam pergumulan atau di dalam sukacita hari ini. Tidak peduli apapun situasi emosi saudara dan saya saat ini, kondisi real kita saat ini, tetapi kalau Allah hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, kehadiran Allah itu ada tampak melalui satu tanda yang lain, yaitu memimpin engkau dan saya kepada ibadah yang sejati, di mana totalitas hidup kita itu dipersembahkan kepada Allah. Ini yang diungkapkan oleh Yosua di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15. Saya bacakan sekali lagi dalam ayat 14 dan 15. Setelah menjelaskan seluruh anugerah Tuhan, Yosua menjelaskan banyak anugerah Tuhan. Saudara dan saya lihat dua mengenai Abraham dan Israel. Setelah penjelasan mengenai anugerah, maka Yosua masuk kepada ayat 14 dan 15. Sebab karena anugerah Allah itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Jauhkanlah Allah-Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh orang yang bernama Yosua? Allah hadir di dalam kehidupan umat Allah. Kami sementara berdiri di hadapan Allah. Dan karena dia berdiri di hadapan kami dan telah memberikan anugerah itu kepada kami, maka kami seharusnya tidak punya pilihan yang lain kecuali beribadah kepada Allah. Maka dia menantang Israel. Sekarang silakan pilih. Mau beribadah kepada Allah yang sejati yaitu Yahweh, atau kamu beribadah kepada Allah-Allah yang disembah oleh orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Pilih takut kepada Allah atau menyembah Allah-Allah yang lain. Saudara, yang Yosua minta hari itu adalah keputusan, komitmen di sini dan sekarang untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah. Ini yang dilakukan juga oleh Paulus. Sekali lagi, ini yang dilakukan juga oleh Paulus. Di dalam surat Roma pasal 1 sampai pasal 11 dia cerita mengenai anugerah Tuhan. Setelah dia cerita mengenai anugerah Tuhan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 11, pasal 12 dimulai dengan hal ini. Oleh karena itu saudara-saudara, oleh karena apa? Oleh karena anugerah Allah.
yang telah dinyatakan bagi kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kemudian dia katakan, inilah ibadahmu yang sejati. Saudara, jika saudara dan saya telah menikmati apa yang disebut sebagai anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, salah satu ciri Tuhan hadir dalam hidup, sekali lagi bukan hal-hal yang spektakuler. Dia bisa hadir melalui hal-hal spektakuler, dia bisa hadir di dalam kesenyapan, tetapi di dalam segala model kehadirannya, dia akan mengarahkan saudara dan saya kepada penyembahan yang sejati. Membawa saudara dan saya punya seluruh hidup untuk diberikan kepada Allah. Ini adalah Allah yang diceritakan oleh Alkitab. Bisa dikatakan inilah karakteristik Allah yang tidak mungkin tidak ada. Di dalam perjanjian lama ada, di dalam perjanjian baru ada. Maka sampai hari ini, kalau dia hadir dalam hidup saudara dan saya, ada satu karakteristik ini. Dia akan memimpin engkau dan saya di dalam perjumpaan dengan dia. Melalui perjumpaan dengan dia. Supaya kita itu kemudian mencintai dia dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tetapi mungkin saudara akan tanya, Tama, kamu ngomong kayak begitu, lalu apa bukti Tuhan hadir di dalam kehidupan kami? Saudara, ketika Yosua bilang sampai dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, mereka berdiri di hadapan Tuhan. Yosua kemudian dengan jelas kemudian berkata di dalam ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan. Artinya Yosua memberikan kesadaran kepada mereka bahwa Allah hadir di dalam kehidupan mereka melalui satu hal, firman Tuhan. Nah, ini menarik karena waktu bicara mengenai ibadah yang sejati, ini pertama bicara mengenai apa yang saya sebut sebagai takut Tuhan. Tetapi untuk takut kepada Tuhan, memberikan hidup kepada Tuhan, itu mengandaikan mereka memahami apa yang dituntut oleh Allah. Nah, Yosua mengarahkan mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Namun yang saya mau ajak saudara dan saya untuk lihat terlebih dahulu terkait dengan hal ini adalah Yosua itu bilang bahwa kalau Tuhan hadir, maka konsekuensinya kita akan menjaga hidup kita sedemikian rupa sesuai dengan kebenaran firman. Tuhan hadir di dalam hidup. Dia hadir melalui firman. Maka konsekuensinya kita menjaga kehidupan kita sedemikian rupa dengan menyesuaikannya kepada kebenaran firman. Karena saudara dan saya tahu bahwa dia hadir di dalam kehidupan kita. Yosua bilang kepada Israel, Tuhan hadir bersama-sama dengan engkau. Dia menyatakan diri kepada engkau. Dia memimpin engkau sehingga engkau sudah ada di sini, di Sikem hari ini. Dan karena dia hadir, maka engkau harus menjaga hidupmu baik-baik. Kenapa? Karena kehadirannya bertujuan untuk membentuk hidup yang mempermuliakan dia. Saudara, kesadaran bahwa ada pribadi yang lain atau ada orang lain bersama-sama dengan kita itu senantiasa membentuk perilaku kita. Sekali lagi, kesadaran bahwa ada yang lain akan membentuk perilaku kita. Kalau saudara dan saya ada di dalam satu ruangan yang seluruh ruangan itu, semua angle-nya itu kelihatan melalui CCTV, cara kita berlaku akan berbeda. Karena kita tahu meskipun tidak ada orang di situ tetapi kita terawasi. Ketika saudara bekerja sebagai seorang karyawan dan saudara bekerja, ada supervisor dan kemudian tidak ada supervisor, bisa saja menghasilkan tindakan yang berbeda. Ketika seorang siswa ada di dalam kelas, ada guru atau tidak ada guru, kadang-kadang menentukan sikap mereka. Ada perbedaan ketika ada yang mengawasi dan ada yang tidak. Saya pernah dikirimkan satu video, di dalam video itu, ini video dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan sekelompok orang yang ada di ruang publik dan kemudian mereka ya buang air sembarangan lah, kencing sembarangan gitu. Saya dapat video itu begitu singkat. Jadi waktu mereka mau dalam tanda petik menghajar orang-orang yang suka melakukan tindakan yang menurut mereka tidak beres ini, mereka pasang kamera di satu spot di mana orang-orang ini biasa datang dan kemudian mereka kencing. Kemudian pada saat orang-orang itu nanti sementara kencing, maka orang-orang yang pasang kamera itu lewat dengan sengaja, lalu kadang-kadang mereka buang semacam mercon atau petasan. Sehingga orang yang lagi kencing itu terkejut dan kemudian itu celananya bisa basah, mereka bisa jatuh dan seterusnya. Tapi yang menarik dari waktu saya melihat video itu, bukan prank yang mereka bikin itu, tetapi justru saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang banyak ini. Ketika mereka datang dan mereka mau kencing di tempat itu, mereka tahu bahwa itu sebenarnya nggak boleh. Maka sebelum dia berdiri di tempat itu dan dia kencing, dia akan lihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan apakah ada yang melihat dia atau tidak. Jika ada orang yang berdiri di situ, dia akan lanjutkan perjalanannya. Jika tidak, dia akan berhenti, lalu kemudian betul-betul dia kencing di situ. Ada atau tidak ada orang membentuk perilakunya.
Tetapi Bapak Ibu dan saya juga bisa bilang begini, tapi anak-anak remaja yang tawuran di jalan itu kan ada orang, mereka tetap tawuran. Mereka bersama-sama sebagai satu kelompok, tetapi mereka justru dengan lebih berani lagi untuk bertindak brutal di dalam grup itu. Kenapa? Saya kira ya itu bisa terjadi. Kenapa? Karena mereka sadar ada orang lain, yaitu teman-teman mereka. Dan mereka sadar bahwa mereka sementara bersama-sama dengan orang-orang yang selalu menyetujui mereka. Mereka punya karakter sama. Sama-sama orang yang sementara marah. Sama-sama orang yang sementara berjuang untuk memuaskan emosinya. Mereka sadar bahwa rekan-rekan mereka adalah orang-orang yang tidak mungkin kontra terhadap mereka. Jadi sadar bahwa kita punya emosi yang sama. Kita punya kemarahan yang sama. Kita tidak mungkin dibantah oleh orang-orang ini. Maka anak-anak itu kemudian berani untuk melakukan sesuatu yang tadi saya sebut sebagai brutal, bahkan melakukan bersama-sama. Tetapi ini akan lain. Kalau saudara dan saya sadar bahwa Allah yang kemudian hadir di dalam kehidupan kita dan memperhatikan kehidupan kita ini adalah Allah yang suci dan adil. Allah yang suci dan adil ini tidak selalu setuju dengan kita. Dia memberi firman untuk mengarahkan hidup. Sehingga ketika tindakan kita bertentangan dengan firman-Nya, Dia akan menuntut pertanggungjawaban. Kalau saudara dan saya hidup dengan kesadaran yang sedemikian, maka pola hidup kita berbeda. Yosua bilang, sadarlah Israel bahwa Allah ada di sini. Tapi kalau Allah ada, maka demikianlah firman Tuhan. Artinya, dengarlah firman Tuhan ini dan sesuaikanlah dirimu dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekali lagi, bukti kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya adalah ketika Dia berfirman kepada engkau dan saya. C.S. Lewis dia bilang ketika ada dua orang saling mencintai satu sama lain. Sekali lagi, ketika dua orang saling mencintai satu sama lain, maka mereka akan berhadap-hadapan untuk berbicara satu sama lain. Ini tanda bahwa ketika orang saling mencintai, mereka akan menghadapi orang yang mereka kasih untuk berbicara kepada mereka. Dia akan cari waktu untuk berbicara kepada orang yang dikasihi. Tetapi karena ini berhadap-hadapan, itu berarti juga kalau dia mengasihi orang itu, maka dia memberi telinga untuk mendengar kata-kata daripada orang yang dikasihi. Saudara, di dalam konteks relasi dengan Tuhan, ada konteks di mana Allah menyatakan bahwa Dia mengasihi saudara dan saya, yaitu ketika Dia berfirman kepada saudara dan saya. Itu bukti bahwa Dia merindukan untuk berbicara kepada saudara dan saya. Itu petunjuk Dia mau berbicara kepada saudara dan saya. Dan ketika saudara dan saya misalnya bergumul hari ini, dan Dia kasih kesempatan bagi saudara dan saya untuk berdoa kepada Dia, bahkan di dalam konteks pergumulan yang paling hebat, itu tanda Dia mengasihi saudara dan saya, dan kemudian Dia mau mendengarkan suara saudara dan saya bahkan di dalam pergumulan yang paling hebat. Tetapi kalau saudara dan saya mau tahu apakah benar Dia hadir atau tidak, tandanya adalah firman Tuhan yang sejati hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau ada satu, saya hadir di tempat ini bersama dengan sekelompok jemaat, lalu katakanlah istri dari sang jemaat itu ingin tahu apakah suaminya ada bersama dengan saya, lalu telepon ke saya, Tama, apakah suami saya ada di situ? Lalu kalau saya bilang, ini tasnya ada di sini. Kalau saya bilang tas dari sang jemaat ada di dalam ruangan ini, itu tidak memastikan bahwa sang suami ada di sini. Itu hanya memastikan bahwa dia mungkin pernah hadir dalam ruangan ini. Tetapi sekarang dia sudah tidak ada lagi. Yang ada itu cuma tas. Tetapi kalau istrinya telepon lalu kemudian dia tanya apakah suami saya ada di situ, lalu saya jawab, oh ya, Bapak ada di sini sementara bicara dengan saya. Komunikasi saya dengan suaminya memastikan, meyakinkan saya dan meyakinkan istrinya bahwa suaminya ada di dalam ruangan ini. Ketika saudara dan saya menunjuk kepada berkat, kepada mujizat dan berbagai hal yang Tuhan berikan, saudara tidak bisa memastikan kehadiran Tuhan melalui berkat-berkat itu. Karena berkat-berkat yang sedemikian diberikan kepada siapa saja. Atau mungkin saja itu hanya menunjukkan bahwa dia pernah hadir di dalam hidupmu. Tetapi kalau dia berfirman, dan hari ini engkau dan saya masih mendengar firman Allah, masih ditegur oleh firman, masih hati kita masih disentuh oleh firman, itu bukti terkuat bahwa dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Maka ketika dikatakan kami berdiri di hadapan Allah, kalimat pertama yang keluar dari mulut Yosua adalah, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dia hadir di dalam kehidupan kami melalui firman. Maka saya kira kalau hari ini saudara dan saya cari tanda kehadiran Tuhan, dia memimpin engkau dan saya kepada ibadah yang sejati melalui firman Allah yang sejati. Karena menyembah Allah harus terjadi di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh, berarti roh memimpin saudara dan saya kepada keselamatan, tapi itu melalui firman. Setelah itu dia memimpin saudara dan saya di dalam ibadah yang sejati, juga melalui firman. Mujizat yang terbesar bagi saya
itu bukan laut merah terbelah. Mujizat yang terbesar adalah Allah menjadi manusia, kemudian menebus manusia berdosa. Mujizat yang terbesar yang kedua adalah dia memberi firman untuk memimpin kehidupan saudara dan saya di dalam kebenaran. Tetapi di sisi yang lain, ada satu mujizat yang lain, yaitu ketika dia berfirman, melalui firman yang bersifat supranatural itu, saudara dan saya bisa mengerti itu. Bagaimana mungkin pikiran yang terbatas mengerti firman atau kata-kata dari Allah yang tidak terbatas? Bagaimana pikiran yang berdosa memahami firman Allah yang suci? Meskipun ini adalah sesuatu yang natural karena ditulis oleh manusia, tetapi ini berasal dari Allah. Allah yang pikirannya terlalu dalam dan tidak bisa diselami oleh manusia. Namun hari ini engkau dan saya duduk membaca Alkitab dan kemudian kita memahaminya. Anugerah Tuhan terlalu besar. Kalau saudara dan saya mendapatkan kepekaan mengenai kehadiran Allah di dalam situasi yang paling natural, situasi yang paling senyap, bagi saya ini mujizat yang sangat besar. Tuhan bikin mujizat sehingga saudara dan saya mengerti dia, merasakan kehadirannya dia melalui kebenaran firman. Yosua bilang, beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman dan Tuhan kemudian memimpin kepada ibadah yang sejati. Itu kenapa Yosua memimpin Israel pergi ke satu tempat yang namanya Sikem. Tadi dengan firman supaya orang Israel takut akan Tuhan, maka dia pakai firman. Sadar, supaya orang Israel sadar bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan yang ada ini bukan hanya Tuhan yang kasih dan beranugerah, tetapi Tuhan yang adil, yang menghukum dosa, Tuhan yang suci, yang benci dosa. Sekarang untuk membawa Israel kepada ibadah yang sejati, dia bawa mereka ke satu tempat yang namanya Sikem untuk mengingatkan mereka kepada kesetiaan Tuhan. Ini bukan hanya Allah yang adil dan Allah yang suci, tetapi ini adalah Allah yang setia, saudara. Sekali lagi, bukan hanya Allah yang adil, bukan hanya Allah yang baik, bukan hanya Allah yang suci, tetapi ini adalah Allah yang setia. Maka dia membawa mereka ke satu tempat yang namanya Sikem. Dibawa ke Sikem untuk mengingatkan mereka kepada kasih karunia Tuhan. Saudara, saya secara cepat akan mengajak saudara untuk melihat beberapa fakta ini. Sikem pertama kali disebut di dalam Kejadian pasal 12 ayat 6 dan 7. Ketika Allah memberi janji kepada Abraham. Waktu Allah datang menjumpai Abraham, menjanjikan tanah yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Menjanjikan kepada dia mengenai turunan yang sangat banyak, yaitu Israel. Dan menjanjikan Mesias kepada Abraham, itu terjadi di Sikem. Setelah Allah memberikan janji ini kepada Abraham, Abraham mengucap syukur dengan mendirikan mezbah dan beribadah kepada Allah. Allah memberikan janji di Sikem, responnya adalah beribadah kepada Allah, mendirikan mezbah dan beribadah kepada Allah yang sejati. Ibadah yang sejati senantiasa diarahkan kepada Allah yang sejati. Sikem kali yang kedua disebutkan di mana? Di dalam Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah Simeon dan Lewi pergi dan kemudian bikin masalah dengan membunuh orang-orang Sikem dan kemudian orang-orang yang ada bersama-sama dengan mereka. Kehidupan mereka secara lahiriah hari itu terancam. Karena bangsa-bangsa di sekitar situ akan datang dan menghancurkan mereka. Yakub begitu khawatir oleh karena perbuatan dua anaknya itu. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, sekarang tinggalkan tempat ini, pergi ke Betel. Tapi ada satu hal yang saya minta dari kamu, Yakub. Semua berhala yang ada di dalam rumahmu, singkirkan semua. Singkirkan semua berhala yang ada di dalam rumahmu. Yakub ini adalah umat pilihan Allah. Tetapi waktu dia keluar, istrinya masih membawa berhala. Dan tampaknya penyembahan berhala masih terjadi di dalam rumah Yakub. Dan Yakub tahu hal itu. Sehingga Tuhan bilang kepada dia, sekarang singkirkan semua berhala itu. Saudara, di mana berhala-berhala itu disingkirkan? Di Sikem. Waktu mereka berjalan menuju Betel sampai ke Sikem, Yakub kumpulkan semua berhala itu. Kemudian dia hancurkan berhala-berhala itu. Setelah itu mereka berjalan sedikit menuju ke Luz. Sampai di Luz, Yakub kemudian mendirikan mezbah dan beribadah kepada Allah. Abraham dapat janji, dia kemudian beribadah kepada Allah. Yakub mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Maka dia hancurkan semua berhala di mana? Di Sikem. Lalu kemudian dia memutuskan untuk beribadah kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Yakub adalah mempersembahkan totalitas hidupnya dia kepada satu Allah saja, yaitu Yahweh.
Kalau kita bicara mengenai Abraham, mungkin saudara bisa bilang ibadah secara liturgikal seperti yang saudara dan saya lakukan hari ini, hari Minggu kita lakukan. Tetapi ketika berbicara mengenai Yakub, saudara dan saya sudah bicara mengenai totalitas hidup yang diberikan kepada Allah. Dengan demikian, kalau Allah hadir, kita bukan hanya bergantung total kepada Dia, tetapi kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Dia. Dia menyingkirkan berhala-berhala itu berarti sudah tidak ada lagi Tuhan yang lain. Tidak ada lagi ibadah kepada Allah lain di dalam rumah tangganya. Ibadah itu semata-mata diarahkan kepada orang pribadi yang bernama Yahweh itu. Penyembahan yang sejati. Allah hadir. Allah bukan hanya menyelamatkan, tetapi Allah memimpin mereka kepada ibadah yang sejati. Di mana Allah yang asing itu kemudian disingkirkan. Dan Sikem, pada hari di mana Yosua dan pemimpin-pemimpin Israel berdiri hari itu, kira-kira 2100 sampai 1550 tahun sebelum Kristus. Sikem hari itu adalah pusat penyembahan berhala. Sikem adalah pusat penyembahan berhala. Allah-Allah orang Amori ditempatkan di mana? Di Sikem. Itu adalah pusat penyembahan berhala. Dan menarik, Yosua bawa orang Israel ke pusat penyembahan berhala. Untuk apa? Untuk menegaskan imannya. Pilih menyembah kepada Yahweh atau menyembah kepada Allah-Allah yang ada di sekitar sini. Kamu lihat ada begitu banyak Allah orang Amori. Pilih sekarang Allah Yahweh, Allah yang hidup yang benar itu, atau Allah-Allah yang palsu yang ada di sekitarmu. Pilih sekarang. Di pusat penyembahan berhala, mereka harus menegaskan iman mereka. Dan saya kira ini adalah cara kerja Tuhan. Di dalam perjanjian lama Yosua melakukan ini. Di dalam perjanjian baru Yesus Kristus, Yosua yang kedua di dalam perjanjian baru, melakukan hal yang sama. Dia bawa murid-murid kemana? Ke Kaisarea Filipi. Kalau tua-tua Israel hari itu mewakili Israel, Yesus bawa rasul-rasul yang mewakili gereja hari ini. Dibawa kemana? Ke Kaisarea Filipi. Kalau saudara dan saya memperhatikan komentar para penafsir, Kaisarea Filipi hari itu di zaman itu adalah pusat penyembahan berhala. Sekali lagi itu adalah pusat penyembahan berhala. Dan di pusat penyembahan berhala inilah Yesus tanya kepada murid-murid, menurut orang siapa aku? Setelah mereka jawab, dia tanya, menurut kamu siapa aku? Sehingga Petrus harus mengucapkan sebuah pengakuan iman yang monumental, yang dianugerahkan Allah dan Allah letakkan di dalam mulutnya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Semua yang ada di sekitar kami ini adalah Allah-Allah yang mati. Hanya ada satu anak Allah yang hidup, yaitu Kristus. Jika Allah hadir di dalam kehidupan gereja perjanjian lama, mereka dituntun kepada ibadah yang sejati, sehingga yang asing itu disingkirkan. Ketika Kristus hadir dan menyelamatkan umatnya, mendirikan gerejanya, mereka juga dituntun untuk apa? Untuk masuk ke dalam penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati kepada Allah yang sejati. Dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Yosua dan Paulus. Persembahkanlah totalitas hidupmu kepada Allah. Saudara, apa yang mau Yosua bilang? Allahmu adalah Allah yang setia. Di Sikem Israel dengarlah hai Israel. Di Sikem Allah berjanji untuk memberikan keturunan. Hari ini engkau lihat penggenapannya di Sikem. Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepadamu. Sekarang lihat, kita berdiri di Sikem yang sudah menjadi milik kita. Allah menggenapi janjinya. Engkau mungkin sudah lupa kepada dia. Engkau mungkin sudah lupa kepada janji-janjinya. Tetapi dia tidak lupa kepada janjinya. Saudara, ini adalah sebuah penyataan yang begitu mulia diberikan oleh Yosua kepada orang-orang yang disebut sebagai Israel. Ingat kepada kasih karunia Allah. Saya kira ketika mereka kemudian berkata kepada Yosua, kami akan menyembah Yahweh dan bukan Allah yang lain. Mungkin sebagian itu mengucapkan kalimat itu, kami hanya akan menyembah Yahweh dan bukan Allah yang lain. Itu bukan hanya dengan sungguh-sungguh, tetapi mungkin dengan air mata mereka. Karena mengingat bahwa Allah tidak melupakan mereka. Hari ini saudara dan saya berdiri sebagai orang-orang yang disebut sebagai gereja Tuhan yang sejati. Orang-orang yang telah mengalami penebusan Tuhan. Engkau dan saya juga mesti ingat bahwa Allah yang menebus adalah Allah yang setia. Kalau dia bilang dia akan pelihara gerejanya di dalam segala tempat, segala zaman dan segala situasi, dia pasti akan jaga engkau dan saya dan pelihara engkau. Oleh karena itu, jaga hidup kita baik-baik di hadapannya. Hiduplah sesuai dengan firman. Supaya apa? Supaya dengan mengingat kepada firman dan kasih karunia Allah ini, saudara dan saya mentaati firman itu, dan seluruh hidup kita benar-benar dipersembahkan kembali kepada Allah. Sekali lagi, dia hadir, maka dia
akan memberikan anugerah kepada saudara dan saya supaya kita bisa masuk dalam relasi dengan dia. Tetapi kalau dia hadir, dia akan pimpin kita dengan firman. Dia akan ingatkan kita melalui firman kepada kesetiaan-kesetiaannya yang telah dia lakukan kepada kita. Supaya kita mempersembahkan totalitas hidup kepada Allah. Bukan hanya bergantung total kepada Allah, tetapi mempersembahkan hidup secara total kepada Allah. Yang ketiga, yang dilakukan oleh orang yang bernama Yosua, ini adalah hal yang terakhir yang saudara dan saya akan pikirkan hari ini. Kalau Allah hadir, maka kehadiran Allah berkaitan dengan apa yang kita bisa sebut sebagai jaminan hidup. Atau saudara dan saya bisa sebut ini sebagai kepastian hidup. Jika dia hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, dia menjamin kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya sekedar menjamin kehidupan saudara dan saya, tapi dia memberi kepastian. Menjamin hidup dan memberi kepastian di tengah-tengah ketidakpastian hidup yang misterius ini. Sekali lagi, kalau dia hadir, maka dia akan menjamin hidup dan memberi kepastian di tengah-tengah situasi yang tidak pasti dan misterius. Dari mana saudara dan saya bisa belajar ini? Dari ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat yang keempat. Kepada Ishak, keturunan Abraham, itu kuberikan Yakub dan Esau. Lalu kemudian saudara perhatikan ada yang janggal di situ. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedangkan Yakub serta anaknya pergi ke Mesir. Kepada Esau aku memberikan pegunungan Seir menjadi milik. Saudara, bukankah janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah janji untuk mendapatkan tanah Kanaan? Artinya mendapatkan tanah sebagai milik. Tetapi di dalam ayat yang keempat ada sesuatu yang aneh. Bagi saya ini misterius. Karena kepada Esau, di situ dikatakan Esau mendapatkan tanah. Yakub dipimpin ke Mesir bukan untuk menduduki Mesir, menjadikan Mesir sebagai milik, tetapi Israel diperbudak di Mesir. Jadi siapa umat pilihan sebenarnya? Siapa umat yang kemudian mendapatkan janji mengenai tanah perjanjian? Seolah-olah Esau lah umat pilihan itu. Seolah-olah Esau lah yang mendapatkan janji tanah itu. Sementara Yakub masih hidup di dalam ketidakpastian, bahkan hidup di dalam perbudakan. Janji Tuhan tidak kelihatan. Inilah misteri itu. Dan Bapak Ibu, misteri itu selalu menarik kalau kita masih bisa kontrol dan itu tidak merampas rasa aman kita. Sekali lagi, misteri itu akan menarik kalau masih bisa dikontrol dan kita masih tidak merampas atau tidak mengancam hidup kita. Orang suka teka-teki. Itu sesuatu yang misterius. Teka-teki menarik. Mengapa? Karena memang satu sisi dia misterius, tetapi itu masih bisa kita kontrol. Itu tidak mengancam hidup kita. Anak-anak kita remaja atau anak-anak kita yang masih lebih kecil bahkan dari remaja masih suka main games. Ya, kita juga kadang-kadang orang tua masih seperti remaja main games juga. Tapi games itu kita sukai karena ada unsur misteri di dalamnya. Orang-orang nonton film horor, satu sisi takut tapi satu sisi menarik gitu. Takut tapi terus mau nonton. Bahkan ada orang yang nonton film horor yang sama berkali-kali. Perasaan takut yang sama disertai juga perasaan tertarik untuk menyaksikannya. Mengapa? Karena semua yang saudara dan saya jalani itu ada melibatkan apa yang disebut sebagai misteri. Namun misteri ini menjadi menarik karena masih bisa kita kontrol dan kita tahu dia tidak mengancam hidup kita. Tetapi misteri akan meresahkan, menjadi masalah bagi kita kalau dia menjadi uncontrolled. Dia sudah tidak bisa kita kontrol dan dia membahayakan hidup kita. Dan persoalannya di dalam kehidupan Yakub dan keturunannya. Bahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya hari ini sebagai umat pilihan Allah, Bapak Ibu dan saya tahu bahwa fakta hidup itu tidak selalu bisa dikontrol. Fakta hidup berbicara mengenai situasi yang uncontrolled. Fakta hidup selalu berbicara mengenai situasi-situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Saya kira COVID-19 adalah contoh konkret bagi kita. Kita merencanakan banyak hal. Gereja merencanakan pelayanannya. Kita dengan uang yang kita punya, usaha kita yang sebelumnya mungkin baik, kita sudah mempersiapkan masa depan. Segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan baik. Tetapi ketika wabah ini ada, bencana ini terjadi, semua yang kita rencanakan itu berantakan begitu saja. Terlalu misterius hidup ini. Saudara, Yosua memberikan petunjuk kepada kita bahwa kepastian dan kontrol itu tidak didapatkan oleh manusia dengan tangannya sendiri. Rasa aman tidak didapatkan dengan tangan manusia itu sendiri. Rasa aman dan kepastian hanya bisa didapatkan di dalam tangan Allah yang mengendalikan sejarah. Karena hidup ini misterius, maka Bapak Ibu dan saya sekali lagi akan menemukan situasi-situasi yang tidak bisa kita kontrol. Kita akan menemukan situasi-situasi yang membuat rasa aman kita itu dirampas. Selalu ada faktor X yang merampas itu. Ada faktor X yang membuat saudara dan saya punya hidup itu tidak bisa dikontrol. Tetapi
Mungkin kita perlu belajar seperti apa yang diperintahkan oleh Petrus. Serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan sejarah. Jika saudara dan saya berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup demi untuk mendapatkan ketenangan dengan bergantung total kepada diri sendiri dan kekuatan kita, maka saudara dan saya akan mengalami apa yang disebut sebagai kehancuran. Karena saudara tidak bisa jamin masa depan, tidak bisa jamin kepastian hidup dengan kekuatan kita sendiri. Saya mau tutup khotbah ini dengan mengajak saudara untuk melihat satu orang yang berusaha untuk pegang kontrol atas segala sesuatu dalam hidupnya, dan dia hancur. Sampai kapan? Sampai dia serahkan kontrol itu kepada Tuhan. Orang ini adalah Yakub. Yakub adalah seorang pejuang. Sekali lagi, Yakub adalah seorang pejuang. Dia berjuang untuk hidupnya. Dia mau berjuang untuk mengontrol segala sesuatu supaya hidupnya itu menjadi hidup yang terkontrol, supaya dia bisa menjamin rasa aman itu. Dia bisa jamin masa depannya. Saudara, dia diberi nama Yakub. Ketika dia lahir, dia pegang kaki Esau. Seolah-olah ini dibayangkan seperti pegang kaki Esau untuk tarik Esau kembali, dan dialah yang keluar terlebih dahulu. Akhirnya dia diberi nama penipu. Dan saudara dan saya kemudian tahu bahwa hidup Yakub itu diwarnai oleh tipu dan menipu. Menggunakan tipuan, menggunakan manipulasi. Untuk apa? Untuk mengontrol hidupnya sendiri atau mengontrol hidup orang lain supaya hidupnya aman dan hidupnya terjamin. Sekali lagi, Yakub adalah seorang penipu. Faktanya, dia menggunakan tipuan, menggunakan manipulasi untuk mengontrol diri sendiri dan mengontrol orang lain, dan demi menjamin hidup dan mendapatkan rasa aman. Tetapi saudara dan saya juga tahu bahwa semua usaha ini gagal secara total. Dia menipu, dia memanipulasi papanya untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan sukacita. Berkat hari itu identik dengan apa yang disebut dengan damai di hati, sukacita di dalam hati. Tetapi apa yang didapatkan oleh orang yang bernama Yakub? Dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dia malah kehilangan segala sesuatu. Bahkan dia kehilangan ibu yang dia cintai. Sejak dia pisah dengan ibunya hari itu, dia tidak pernah lagi berjumpa dengan ibunya. Dia juga tidak gampang dapatkan berkat-berkat itu. Hidupnya penuh dengan apa yang disebut sebagai penderitaan. Yakub berusaha untuk memanipulasi Laban untuk mendapatkan Rahel. Saudara, kalau saudara membaca apa yang ditawarkan oleh Yakub untuk mendapatkan Rahel, itu kira-kira 4-5 kali lipat dari harga mahar biasanya. Ini Yakub seperti merusak harga pasar hari itu. Tapi dia berjuang untuk apa? Untuk mengontrol Laban supaya bisa mendapatkan orang yang bernama bernama Rahel. Tetapi Yakub itu berhadapan dengan orang yang lebih lihai dari dia. Sehingga dia tidak mendapatkan Rahel, tetapi dia mendapatkan Lea. Dan oleh karena dia tidak mencintai Lea, maka saudara dan saya tahu, dia tidak kontrol apa-apa. Dia justru melakukan tindakan-tindakan yang malah meresikokan, bahkan bisa saja menghancurkan keluarganya kalau Tuhan tidak beranugerah. Yakub berjuang memanipulasi segala sesuatu, tetapi hidupnya melalui manipulasi itu justru menuju kepada kehancuran. Di dalam kerja pun begitu. Setelah dia bicara mengenai apa yang harus dia dapat dengan Laban, Laban begitu percaya kepada dia, maka dia melakukan satu tindakan. Dia ambil batang pohon hawar lalu dia letakkan di situ supaya kalau domba yang dia jaga itu kawin, kemudian waktu mereka kawin dan mereka lihat itu, atau waktu mereka minum dan mereka kawin lalu mereka lihat batang pohon hawar itu di situ, anak yang dilahirkan dari domba-domba itu bintik-bintik. Secara saintifik ini tidak bisa dibuktikan. Yakub menciptakan teori sendiri, tapi saudara bisa lihat ya, sebelum dia itu kemudian diubahkan oleh Tuhan, Tuhan sudah kasihan sama dia. Sehingga Tuhan bikin binatang yang paling sehat dan paling banyak dilahirkan itu yang bintik-bintik untuk menjadi haknya dia. Tetapi apakah dengan demikian dia kemudian hidupnya menjadi beres, semua yang dia inginkan dia dapatkan? Tidak. Dia bilang kepada dua istrinya, hai Lea dan Rahel, dengarlah bahwa sampai hari ini ayahmu itu sudah berkali-kali menipu upahku. Saya kira sang penipu ini benar-benar berjumpa dengan masternya penipu. Dia ditipu berkali-kali oleh orang yang bernama Laban. Akhirnya dia memutuskan untuk lari. Memanipulasi lagi mertuanya, lalu kemudian dia lari. Dia pikir dengan lari maka hidupnya akan beres. Waktu dia lari, dia dikejar oleh Laban. Sekali lagi Tuhan kasih tunjuk balas kasihan. Tuhan loloskan dia dari Laban. Tetapi setelah dia lari menuju ke tempat di mana dia akan tinggal, baru dia sadar bahwa dia sementara berjumpa dengan musuh yang sesungguhnya bernama Esau. Dia kasih persembahan upeti kepada orang yang bernama Esau. Esau tolak. Hambanya bilang, Esau tidak terima persembahan dari Tuhan. Bahkan Esau sekarang telah datang bersama dengan 400 orang yang gagah perkasa. Yakub punya sense adalah ini berarti perang. Dia tidak tahu untuk apa Esau datang, tetapi mengingat masa lalu setelah dia memanipulasi Esau,
Dia tahu bahwa hidupnya terancam. Maka saudara, sekali lagi Yakub mengatur bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan ketenangan hidup. Apa yang dia lakukan? Dia bagi orang-orang yang ikut dia itu di dalam 2 pasukan besar. Satu di depan, satu di belakang. Beberapa penafsir mengatakan kemudian gundik yang daripada Lea itu ditempatkan paling depan. Lalu kemudian satu pasukan kecil lagi di belakangnya, itu adalah gundik yang berasal daripada Rahel. Lalu kemudian Lea pada bagian yang ketiga bersama dengan sejumlah pasukan dan ternak. Lalu kemudian di bagian paling belakang itu adalah Rahel, istri yang paling dicintai. Yakub seolah-olah sudah memperhitungkan kalau kelompok yang pertama habis, yang terdiri dari 2 pasukan ini habis, masih ada satu pasukan yang lain. Tapi kalaupun ini habis, saya masih punya kesempatan untuk hidup. Bapak Ibu perhatikan, 2 pasukan besar yang terdiri dari 4 kelompok ini didorong maju untuk berjumpa dengan Esau. Tapi Yakub itu seolah-olah menempatkan diri pada kelompok yang kelima seorang diri. Dia menyeberang, saudara. Dia menyeberang ke sungai Yabok. Sehingga kalau hari itu Esau betul-betul datang dan menghancurkan orang-orang itu, maka seluruh orang itu habis. Lalu Esau cari mana Yakub, sudah nggak ketemu karena Yakub sudah menyeberang terlebih dahulu. Dia adalah orang yang manipulatif, berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu dengan akalnya, dengan segala caranya. Tetapi sekali lagi, semua cara itu gagal. Kapan kemudian hidupnya bisa mendapatkan ketenangan? Justru setelah dia pergi ke sungai Yabok, seorang diri di sana. Lalu pada malam hari datang satu orang yang bergumul dengan dia. Orang itu bergumul hebat dengan dia dan beberapa hal terjadi. Pertama, orang itu dikatakan dalam bahasa Indonesia itu memukul pangkal paha Yakub. Sekali lagi, memukul pangkal paha Yakub sehingga kakinya terpelecok. Bapak Ibu, Timothy Keller mengatakan bahwa istilah memukul di situ seharusnya tidak diterjemahkan memukul, tetapi menyentuh. Jadi orang ini tidak memukul pangkal paha Yakub, tapi dia menyentuh pangkal paha Yakub, dan pangkal paha Yakub itu langsung pincang. Orang ini adalah orang yang punya kekuatan yang cukup untuk membunuh Yakub. Sekali lagi, orang ini adalah orang yang punya kekuatan cukup untuk membunuh Yakub, namun dia menahan dirinya. Dia menahan dirinya supaya apa? Supaya tidak membunuh Yakub. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena bagi saya, kekuatan yang paling luar biasa tampak ketika seseorang sanggup untuk mengendalikan dirinya. Kekuatan saudara dan saya yang terhebat itu tidak nampak ketika saudara dan saya bisa memuaskan emosi kita dan kemudian kita melakukan apa yang kita inginkan. Tapi ketika saudara dan saya bisa menahan musuh yang ada dalam diri kita, mengendalikan diri kita, ini kekuatan yang sesungguhnya. Dan orang yang bergumul dengan Yakub ini, meski punya kekuatan untuk menghabisi orang yang berdosa, orang yang keras kepala ini, dia menahan tangannya sehingga dia hanya menyentuh dan kaki itu terpelecok. Dia cacat tetapi dia tidak terbunuh. Lalu kemudian saudara, Yakub bergumul dengan orang kuat ini dari malam sampai pagi. Dari mana kekuatannya? Saya sering nonton UFC, orang-orang yang bertarung di dalam ring itu adalah orang-orang yang tiap hari dilatih untuk bertarung. Memang dilatih untuk berkelahi, mereka didesain untuk berkelahi. Mereka berlatih keras untuk itu. Setiap hari pekerjaan mereka adalah berlatih untuk berkelahi. Tetapi kalau mereka sudah bertarung di dalam ring itu, mereka paling lama bisa bertahan itu setengah jam. 3 ronde masing-masing 5 menit atau 5 ronde masing-masing 3 menit. 15 menit paling lama setengah jam, dan mereka setelah itu mereka akan kelelahan, tidak sanggup untuk memukul dan secara terarah lagi. Anehnya di sungai Yabok, Yakub bergumul dengan orang itu dari malam sampai pagi. Saya mau tanya dari mana kekuatannya? Saya percaya untuk bergumul dengan Allah hari itu, kita tahu itu Allah yang hadir. Bergumul dengan Yakub, supaya Yakub bisa bergumul dengan Allah dari malam sampai pagi. Allah harus kasih kekuatan kepada dia. Lalu kemudian Allah bilang kepada dia, engkau bergumul dengan Allah dan engkau menang. Allah yang sanggup membunuh Yakub tidak membunuh Yakub. Allah yang sanggup mengalahkan Yakub dalam waktu yang singkat, mengizinkan Yakub bergumul dengan dia dari malam sampai pagi, dan dia kasih kekuatan kepada Yakub untuk bergumul dengan dia dari malam sampai pagi, supaya Yakub menang di dalam pergumulan itu. Ini menarik. Dan yang ketiga, saya kutip dari Timothy Keller, dia bilang mengapa orang itu ketika fajar mau menyingsing, lalu orang itu bilang, lepaskanlah aku supaya aku pergi. Bukankah dia sanggup untuk melepaskan diri? Tetapi dia berkata seolah-olah ini seperti dalam tanda petik pamitan, saya mau pergi, lepaskan saya. Timothy Keller bilang, karena tidak ada satu orang pun yang melihat Allah dan akan tetap hidup. Sekali lagi, mengapa dia harus pergi pada saat waktu itu masih gelap?
Supaya meskipun di waktu dia bergumul dia tidak melihat Allah, dan kemudian kalau dia melihat Allah dia akan mati, maka saat itu pribadi itu harus pergi. Saudara, pribadi yang terkuat ini bergumul dengan Yakub, dan saya kira pada saat bergumul dengan orang yang terkuat inilah orang yang sanggup untuk membunuh namun tidak membunuh. Orang yang memberikan dia kekuatan untuk bergumul dari pagi sampai malam ini. Waktu orang itu bilang, saya mau pergi. Saya kira dalam pergumulan itu Yakub mulai sadar siapa orang itu. Maka Yakub peluk orang itu kuat-kuat, dan kemudian dia bilang, saya tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Selama ini saya mencari berkat untuk mendapatkan ketenangan hidup. Saya berusaha untuk mengontrol segala sesuatu, namun hidup saya hancur. Dan sejak berjumpa dengan engkau tadi malam sampai pagi ini, saya sadar bahwa saya sementara bergumul dengan pribadi yang mengontrol segala sesuatu. Dan saya tidak akan melepaskan engkau, karena saya tahu engkau kontrol segala sesuatu. Sekarang berkatilah aku sebelum engkau pergi. Betapa bodohnya aku, karena aku ingin mengontrol segala sesuatu meskipun aku tidak sanggup. Sekarang aku telah menemukan pribadi yang sanggup untuk mengontrol segala sesuatu. Maka saya tidak mau yang lain. Saya mau engkau memberkati engkau. Tetaplah bersama-sama dengan aku. Lalu kemudian Tuhan tanya, siapa namamu? Lalu akhirnya dia bilang, namaku adalah Yakub. Itu seolah-olah, siapa namamu? Lalu kita bilang, saya adalah penipu. Yakub dengan jujur sekarang harus mengakui siapa dia di hadapan Tuhan. Aku adalah penipu. Orang yang yang manipulatif untuk mengontrol dan mendapatkan segala sesuatu termasuk keterangan hidup. Tetapi aku gagal. Berkatilah aku. Dan sejak perjumpaan itu terjadi perubahan hidup dalam diri Yakub. Saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian. Setelah kembali dari sungai Yabok, Yakub pincang. Tetapi dalam kondisi pincang itu, kemudian dia berjalan sekarang berjumpa dengan Esau. Dia di barisan paling depan. Orang yang tadi paling penakut. Orang yang tadi paling khawatir dengan hidup, seolah-olah sekarang tidak khawatir lagi dan berjalan di depan. Tadi dia takut pada saat kakinya tidak pincang. Sekarang dalam kondisi cacat, dia berdiri di dalam posisi yang paling depan. Ketika Esau datang, dia sujud berkali-kali. Seolah-olah untuk mengatakan bahwa dulu saya merebut semua dari engkau. Sekarang saya mengembalikannya kepada engkau. Bukan karena saya tidak menginginkannya. Namun saya telah berjumpa dengan yang lebih berharga dari semua yang telah saya perjuangkan hari ini. Saya telah berjumpa dan telah mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dari semua yang saya perjuangkan selama ini. Kalau engkau pun mau membunuh aku, saya telah berjumpa dengan dia dan hidupku ini sudah diubahkan oleh dia. Rasa aman didapatkan oleh Yakub di mana? Di dalam pergumulan dia dengan Tuhan. Setelah dia serahkan semua kembali kepada Tuhan yang bergumul dengan dia. Karena dia kenal Tuhan itu, Tuhan mengubahkan hidupnya. Maka saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, dia akan jamin hidup kita. Dan saudara dan saya belajar untuk serahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, pandemik ini memukul banyak hal di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu, segala sendi hidup kita, itu seolah-olah dipukul oleh pandemik ini. Saudara dan saya bergumul. Namun satu hal yang saya mau sampaikan, Tuhan kalau dia pernah memberi anugerah kepada engkau dan saya, dia akan memimpin engkau dan saya kepada ibadah yang sejati. Tapi dia juga akan menjamin hidupmu. Dia akan menjamin hidup kita. Dan memimpin kita sampai dengan satu saat nanti, waktu di mana dia mau kita berjumpa muka dengan dia. Hari ini kita mencicipi kehadirannya. Satu saat nanti kita benar-benar akan menikmati bagaimana dia hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh mengerti bahwa kami tidak dapat datang untuk menghampiri Allah dengan kekuatan kami. Kecuali Allah beranugerah dan datang menghampiri kami. Hadir di dalam kehidupan kami. Bukan cuma itu, dia memimpin hidup kami untuk datang kepada dia di dalam ibadah yang sejati. Dan menjamin kami di tengah-tengah misteri dan ketidakpastian dunia ini. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang kami pelajari hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami supaya kami menikmati kebenaran firman ini. Kami juga boleh mengalaminya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa hal. Hari ini Bapak Ibu dan saya bicara mengenai berdiri di hadapan Tuhan, kita melihat maknanya. Besok Bapak Ibu dan saya akan membahas mengenai bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah, bagaimana hidup di hadapan Allah. Jadi hari ini kita membicarakan maknanya. Besok kita berbicara mengenai kehidupan yang konkret di dalam kerajaan Allah, di hadapan Allah itu seperti apa.
Dan setelah ini Bapak Ibu bisa memberikan persembahan, nomor rekening akan ditayangkan dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan sebagai respons dan ucapan syukur kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya kira ini dari saya untuk malam hari ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Selamat malam.